Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dini Faridomiati, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SDN Sepatan 4, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Kali ini saya akan memaparkan kelanjutan perjalanan saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu pada kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada tugas 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kali ini saya akan merefleksikan diri saya pada 3 pertanyaan pematik. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dalam pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1 ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar dalam proses pembelajaran sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk pertanyaan pematik nomor 1, apa yang saya percaya tentang murid dalam pembelajaran sebelum saya mempelajari modul ini? Bahwa pembelajaran yang berpusat pada guru, teacher based learning. Pembelajaran ini akan cenderung membuat siswa pasif dalam belajar. Siswa akan cenderung mendengarkan, memperhatikan, dan cenderung didikte cara belajarnya oleh sang guru. Kemudian, murid harus menguasai materi yang telah disampaikan oleh guru. Lalu, suasana belajar yang kondusif, tertib, disiplin menjadi titik fokus saya sebagai guru, sehingga murid hanya duduk diam dan mendengarkan. Kemudian, guru kurang memahami karakteristik peserta didik, sehingga proses pembelajaran terjadi kurang baik. Hal ini karena karakteristik peserta didik yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Pembelajaran terfokus pada ketercapaian KKM dengan cara murid harus memahami semua materi ajar yang telah disampaikan untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan KKM yang telah ditetapkan. Yang terakhir, mengutamakan perkembangan murid pada satu aspek saja. Karena saya mengajar mata pelajaran PJOK, maka saya lebih mengutamakan aspek psikomotorik tanpa mempertimbangkan aspek afektif dan kognitif peserta didik. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain, pertama, merubah pemikiran yaitu pembelajaran berpusat kepada peserta didik atau student center learning adalah sebuah proses agar terlibat aktif, kreatif, dan berpikir kritis dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mengenai ini, saya memposisikan diri saya sebagai pendidik yang diibaratkan petani atau tukang kebun yang merawat sesuai kebutuhan dari jenis tanaman yang berbeda-beda agar cepat tumbuh dan berbuah dengan baik. Seorang pendidik harus dapat memahami dan menghargai setiap perbedaan karakteristik peserta didik. Menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar karena masih ada sumber belajar seperti buku dan lingkungan sekitar. Guru bukan satu-satunya penguasa kelas, perlu adanya kolaborasi yang baik dengan kepala sekolah, orang tua murid, rekan sejawat, dan lingkungan. Kemudian merubah perilaku, yaitu mengintegrasikan permainan tradisional dalam setiap kegiatan pembelajaran, agar anak bergembira dengan tujuan motivasi peserta didik dapat meningkat. Menciptakan situasi pembelajaran nyaman, menarik, dan menyenangkan. Memberikan kebebasan belajar kepada peserta didik untuk belajar dan menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan potensi masing-masing peserta didik. Sebagai perwujudan merdeka belajar. Pendidikan yang menuntun, bukan menuntut, yaitu dengan menuntun anak untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terakhir, menyeimbangkan aspek afektif, kognitif, psikomotorik peserta didik. Hal ini berhubungan dengan budi pekerti yang amat penting yang dapat dilakukan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotorik. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan saya lakukan di kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengintegrasikan permainan tradisional dalam setiap kegiatan pembelajaran. Hal ini sangat penting. Selain kita mendidik, kita juga
mengajak anak melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal yang berkebinekaan global. Kemudian, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Lalu menerapkan merdeka belajar dengan memerdekakan anak dalam belajar agar terwujud profil Pancasila dengan 6 ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian pembelajaran yang mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Lalu hal yang sangat penting adalah menerapkan sistem AMONG. Yang terakhir, memberikan pembelajaran yang mengutamakan aspek duduk pekerti peserta didik secara keseluruhan, yaitu pada aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Kemudian, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Lalu kodrat anak adalah bermain. Pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Dan yang terakhir, perlunya penanaman budi pekerti yang baik bagi peserta didik di dalam pendidikan. Demikian pemaparan saya pada tugas 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga sehat selalu, jangan sakit-sakit ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.